Inilah suasana jalan desa Kunjoro Besi dengan latar belakang Gunung Penanggungan 1700 meter mdpl. Sini kalau berjalan ala Amerika ya, berjalan di sebelah kanan, yang lainnya sebelah kiri, dari sebelah arah lawan sebelah kanan juga. Jadi nggak hanya di Amerika aja yang jalan di sebelah kanan, di desa Kunjoro Besi juga berjalan di sebelah kanan. Tuh gerbangnya, selamat datang desa Kunjoro Besi. Taman Montok Ngiri, pendakian Kunjoro Besi Ngiri, puncak Pucuk Kembang, Pucuk Kembar sini juga. Taman Montok. Pendakian Via Telogo Nganan, Taman Montok Nganan. Pokoknya kalau mencari pendakian Via Telogo banyak petunjuknya kok. Taman Montok pendakian Telogo Nganan. Di jalurnya lumayan ekstrem, naik turun tajam sempit. Akhirnya sampai juga di base camp Penanggungan Via Telogo, tempat parkirnya itu. Inilah pos perizinannya, menemui Cak Jai ya namanya, yang bagian mengurusi perizinan. Kalau situ penuh bisa sini parkirnya. Ini IG-nya ini, Penanggungan Jalur Telogo ini. Destinasi wisata pendakian Gunung Penanggungan Jalur Telogo, Puncak Penanggungan, Watu Julang, Candi Wayang, Candi Kemang, Candi Kriya. Di sini base campnya pos 1, ada percabangan. Kalau yang lurus jalur ekstrem, kalau yang kanan menuju pos 2 Puncak Gajah Mungkur. Itu akhirnya Kampung Telogo tampak di bawah itu. Ini sementara masih dipenuhi oleh tanaman penduduk, belum masuk hutan belantaranya ini. Alhamdulillah akhirnya setelah menempuh jarak sekitar 500 meter sampai juga di pos 1. Itulah suasana pos 1 seperti ini. Dan ini pos satu-satunya memang, setelah ini langsung puncak. Jarak dari Pelawangan atau pos perizinan Puncak Penanggungan Via Telogo tadi ke sini, ke pos 1 ini cuma 500 meter, tapi saya tempuh selama 30 menit dengan ngos-ngosan, karena jalannya menanjak terus, nggak ada datarnya. Nah, lepas dari pos 1 kita langsung dihadapkan pada pertigaan. Kalau yang kiri ini jalur ekstrem, kalau yang kanan agak landai tapi jauh. Bisa juga ke Penanggungan Gunung Gajah Mungkur, Gunung Wayang, Watu Julang, dan Puncak Beksi. Sana ini, kalau yang kiri ekstremnya sini ini. Di pos 1 ini saya sempatkan sarapan roti biar kuat menghadapi kenyataan. Inilah penampakan jalur menuju Gunung Bekel, Gunung Gajah Mungkur, dan Batu Julang. Dan juga bisa ke Puncak Penanggungan. Ini kalau nggak salah Puncak Gajah Mungkur nih. Kalau salah mohon teman-teman mengoreksinya ya.
Itu buah nangka atau nongko atau tewel, menjadi sumber ekonomi penduduk di sekitaran sini. Itu gede-gede itu. Istirahat sebentar di mata air dari batu ini juga nyaman untuk istirahat nih. Di kebanyakan mata air di pegunungan itu memang asalnya dari batu sini. Kalau di Gunung Muria namanya leweh. Nanti makin ke bawah makin besar, banyak tambahan di sepanjang perjalanannya. Lokasi ini terletak 1 kilo 160 meter dari Pelawangan tadi, atau sekitar 660 meter dari pos 1. Itu kabut mulai turun tuh. Setelah capeknya hilang, dilanjutkan lagi perjalanannya. Di depan ada pertigaan, mau saya baca dulu itu apa petunjuknya itu. Puncak Ngiri, Candi Wayang Ngiri, Candi Kerajaan Nganan. Di sana. Saya mau ambil yang kiri aja. Penduduk sekitaran Telogo sini sangat rajin. Jam habis subuh mereka sudah pada merambah hutan. Jam sekitar 6:30 sudah pada pulang. Ya, ada yang mengambil tewel atau nangka muda, ada yang cari ramban untuk rumput dan lain-lain. Akhirnya sampai juga di tanah lapang nih. Oh, mungkin ini adalah itu ada gubuknya itu. Punya Penanggungan Ngiri. Punya Penanggungan Ngiri nih. Pos 2-nya ini. Dari pos 2 ke sini puncak Gajah Mungkur. Nah, ke sana ini. Puncak Gajah Mungkurnya ke sana. Nah, dari sini tepat ke sana sudah kelihatan dekat sekali puncak, tapi pasti kalau di jalan ini pasti ngos-ngosan nih. Hanya dekat dipandang aja itu. Puncak Begel juga ke sana. Itulah ogenya penduduk Telogo pagi-pagi sudah mencari makan untuk ternak-ternak mereka. Itu bapak itu punya kambing atau embik, telok beles atau 13, sapinya 2 atau 2. Alhamdulillah, semoga berkah. Kayaknya ini benar puncak Gajah Mungkur nih. Itu suara monyet atau burung tuh. Jarak dari Pelawangan atau pos perizinan pendakian puncak Penanggungan Villa Telogo ini ke pos 2 ini 1500 meter. Saya tempuh sekitar 1,5 jam. Ya mungkin kalau yang pendakinya anak-anak muda ya mungkin nggak sampai 1 jam sudah tembus ini. Kebutuhan pendaki itu 1 hari standarnya minimal 2 liter. Ini saya bawa 1,5 liter kali 2 jadi 3 liter. Sampai pos 2 ini tinggal segini ini, sama 1 tuh di dalam tas sana. Kalau ini bukan kerating deng ya, ini hanya kerating deng, ini hanya saya ambil sebagai wadahnya aja. Ini dalamnya ini tembakau yang dikasih air, gunanya untuk berjaga-jaga kalau kena lintah atau pacet, tinggal dikasih cairan ini, otomatis pacetnya akan melepaskan diri dari gigitan kita. Sekarang perjalanan dilanjutkan lagi menuju puncak. Vegetasinya sangat rapat ini. Kabut mulai turun di puncak Gajah Mungkur. Biasanya ada tanda itu kalau ada pertigaan kayak ini akan bekas jalan penduduk
biar tidak terjadi kekeliruan. Gunung Panggungan Puncak Gajah Mungkur makin diselimuti kabut putih. Tampak di bawah sana Kecamatan Ngoro, Trawas, dan Mojosari kelihatan tuh. Sebelah sana sisi Kunjoro Wesi dan sekitarnya nggak kelihatan karena tertutup oleh kabut yang sedang datang itu. Lepas dari pos 2 tadi sudah nggak ada pohon-pohon besar ya, yang ada hanya tanaman perdu atau savana seperti ini. Tingkat kemiringannya itu. Makin ke atas, puncak Gajah Mungkurnya makin diselimuti kabut teman-teman nih. Jadi makin nggak kelihatan nih. Ini makin lama makin menuju savana. Nah, ini tingkat kemiringannya itu segini nih kemiringannya. Dari ujung ke ujung ini pas pojok atau pojok ini di layar nih. Sedangkan puncaknya sudah kelihatan tuh. Kelihatan dekat, tapi kalau dijalani pasti masih jauh dan ngos-ngosan tuh. Dari sini ke Pelawangan tadi atau pos perizinan jaraknya 1,9 km, saya tempuh 1 jam 51 menit. Dengan banyak istirahat di sana sini karena memang ngos-ngosan banget. Di sana matahari sudah bersinar terang, tapi kabutnya menutupi puncak. Tadi nggak kelihatan, sekarang kabutnya menuju puncak, akhirnya tertutup kabut. Sekarang sudah sampai di savana. Jadi kanan kiri hanya tanaman rumput-rumputan liar dan paku-pakuan. Ini juga ada tanaman Sinom Parijoto ya ini. Tingkat kemiringannya itu ya teman-teman ya. Di puncak Gajah Mungkur tutup kabut lagi itu. Ketinggian puncak Gajah Mungkur ini sekitar 1200 meter. Ini mumpung ada tempat datar nih, saya pakai istirahat nih. Karena jarang banget ditemukan tempat datar seperti ini. Selain datar juga tempatnya bersih, nggak banyak semak belukar. Jadi nyaman untuk istirahat meskipun nggak luas banget. Ini karena kabut gak terang jadi kelihatan nih. Tepat di sebelah kirinya puncak Gajah Mungkur itu namanya Ngoro Industrial Park tuh. Komplek industri di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ini. Luas banget itu. Ini kemiringannya ya teman-teman. Puncaknya nggak kelihatan tuh, masih berkabut. Nah sekarang ini pas jelas banget ini puncak dari Gunung Gajah Mungkur ini. Di sebelah kiri itu tampak Ngoro Industrial Parknya jelas banget. Yang paling pojok kiri itu tempat penampungan mobil atau itu gudang stok mobil Astra Sejawa Timur itu. Nah ini ada ribuan mobil di sini nih. Sedangkan ini Kampung Jedong ini namanya.
tepat di puncak. Itu ada benderanya, tepat di puncak apa itu, Gunung Gajah Mungkur nih. Nah, kelihatannya ada benderanya nih di tengah nih, bendera merah putih tuh. Sekarang kita menuju ke kanan dari Gunung Gajah Mungkur. Nah, ini namanya Ranu Kerkilan, ini namanya nih. Ranu itu telaga yang dihasilkan oleh galian tambang C. Ini Ranu Sekantong, lalu sebelah sini Ranu Manduro. Ranu Manduronya kelihatan kecil ini. Yang sempat viral itu Ranu Manduro itu. Nah, sekarang kita ke sini. Ini namanya Putuk Kembar. Nah, ada putuk atau tonjolan di kanan kiri seimbang seperti buah dada wanita, ini namanya putuk kembar nih. Dari putuk kembar turun ke bawah sini namanya putuk kembang, naik ke atas ini ya. Jadi ada putuk kembang, bawahnya lagi putuk kembar. Desa Kunjorowesi. Ini ada jalan berbatu ini, sambil kayaknya jalan air nih. Karena bertahun dilewati air ya, kayaknya ada jalurnya ini. Itu juga ada sumber air sedikit banget tuh. Puncaknya udah kelihatan tuh. Itu puncaknya tuh, kelihatan dekat meskipun jauh ini. Kemiringannya menyeramkan teman-teman nih, segini miring. Sana gini kemiringannya segini ini kemiringan. Masih 1 kilometer lagi dari puncak ini. Nah, setiap ada tempat datar sedikit pakai istirahat, karena tempatnya ekstrim banget nih. Tambah di bawah itu pas 2 tadi itu. Ini ada batu besar bagus banget, bisa saya pakai istirahat nih sebelum puncak ke sana itu. Pokoknya ada sedikit aja tempat datar bisa pakai untuk istirahat nih. Jadi turun dari sini nih. Ini kalau di kamera rata, tapi kalau di alam nyata turun terjal banget nih. Ya ini naiknya ini sana. Ini kabutnya malah naiknya ke atas nih. Sangat cepat berjalan ke atas tuh kabutnya itu. Ya, sekedar ada batu untuk duduk istirahat juga. Sementara puncak masih jauh di sana ini. Kanan kiri cuma padang ilalang dengan kemiringan yang sangat terjal banget. Jadi berdiri aja serasa mau gelundung ini. Tiap 10 meter istirahat nggak apa, yang penting sampai puncak. Nggak usah ngoyo, nanti kram malah bisa bahaya. Masih kabut terus bawah sana. Sana juga masih kabut. Pendaki 50 plus ini beda dengan pendaki muda. Biasanya keluarnya kaki ini, yang terutama sini ke sini gampang kram. Jadi setiap istirahat sambil dipijit-pijit biar jangan sampai kram. Beda kalau anak muda kan langsung los, nggak rewel. Ada tempat datar lagi, istirahat lagi.
Maklum kemiringannya seperti lihat di belakang saya itu, seperti itu, terjalnya seperti itu. Sisi depannya seperti ini, kabut terus naik dengan cepat itu menuju puncak itu. Puncaknya masih jauh di sana itu. Nah itu. Kira-kira kurang 300 meter dari puncak saya sempatkan untuk makan siang karena sudah capek banget dan perlu diisi perutnya ini biar kuat menghadapi kenyataan, dan yang kedua biar beban mentalnya di punggung ini makin ringan juga ini. Di puncaknya masih sana itu, nggak kelihatan saking tingginya, ketutupan ini nggak kelihatan nih. Bawah juga masih berkabut tebal, nggak kelihatan sama sekali itu. Untungnya punya istri ya begini nih ya, ada yang menyiapkan perbekalannya. Akhirnya sampai di pertigaan, kembali ke base camp Telago ini, kembali ke bawah lagi. Sana ada. Karena ke sana berarti saya harusnya ke sana ini. Itu puncak Gajah Mungkur kelihatan lagi itu. Di tengah kepungan asap putih. Puncaknya masih belum kelihatan karena terhalang oleh punggung bukit ini. Nah, nggak jauh dari situ ada pertigaan ya teman-teman ya. Ini kalau belok kiri sana ke jalur ekstrem Telago ya, sana turun sana itu. Nah, sana itu ke jalur ekstrem, jalur alternatif Telago lewat pos 2 yang saya lewati tadi. Sedangkan ke puncaknya sana ini, naik lagi sana ini. Sekilas menampakkan jalur ekstrem Telago ini, tapi tadi saya nggak lewat situ karena takut keram. Ini sebenarnya jalurnya bisa dibilang ini kali mati atau hanya jalur air waktu hujan lewat sini. Memang lebih dekat kalau lewat jalur ekstrem ini karena nggak muter. Dengan ke sana mungkin ya ke puncak cuma lewat jalur yang lebih jauh lagi mungkin. Sekarang saya jalan ke puncak sana itu. Puncaknya di balik itu. Kalau lihat ke bawah ngeri banget nih. Perjalanan saya dilanjutkan setelah istirahat. Kurang sebentar lagi nih, kira-kira sekitar 200 meter lah. Tapi 200 meter puncak gunung tuh sama dengan 1 kilo di daratan capeknya, mungkin lebih bisa. Makin mendekati puncak, batu-batunya segede gajah itu. Sampai sana, bawah tetap berkabut. Alhamdulillah, akhirnya mendekati puncak juga. Itu puncaknya tampak ada 2 pendaki di sana. Puncak bayangannya, kalau mau ke puncak yang utama ya harus turun lagi ke situ lalu naik ke sana. Zaman dulu Gunung Penanggung ini juga termasuk gunung berapi, tapi sekarang sudah tidur atau istirahat atau dorman, tinggal kawahnya di kawah mati. Inilah kawah mati atau kawah burungnya Gunung Penanggungan ya ini. Puncaknya itu sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju puncak.
Tuh kabutnya menyerang sampai kawah, berputar-putar di kawah tuh kabutnya. Nah sampai situ puncaknya jadi nggak kelihatan lagi tuh. Ternyata sebelum puncak ada makam Syekh Ahmad Sayadi. Puncaknya itu paling 50 meter dari puncak ini. Ada makamnya Syekh Sayadi ini. Allahumma anta rabbil alamin khalaqan wa ta'ala min syarri ma sana'tu wa qul bin matika aliya wa bi tanfi fa'ili fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasadi fil ilmi wa batin rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa afiyatan ba'dal maut. Allahumma bin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa ahwanil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah, atas izin Allah sampai juga di puncak Gunung Penanggungan, Mojokerto, Jawa Timur, atau bisa disebut juga Puncak Pawitra. Alhamdulillah, ini jumpa dengan dua pendaki, ini Mas Samsul dari Surabaya dan ini Mas Pulung Widodo ya, dari Lampung, Bandung Baru. Kotanya apa Mas? Pringsewu ya, Pringsewu ya. Ya, alhamdulillah bisa menikmati keindahan alam di Puncak Pawitra atau Puncak Penanggungan nih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nanti saya tunggu Mas kalau ke Blitar, saya ajak ke Gunung Kelut nanti. Ya. Insya Allah. Amin, Siap, amin. mantap. Semoga Amin. sebelum itu kita bisa bareng-bareng Puncak Gunung Kelut ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Puncak Pawitra atau Puncak Penanggungan 1653 mdpl. Ini karena hari Kamis jadi ya hanya jumpa 2 orang tadi, Mas Samsul dan Mas Pulung Widodo. Sampai sementara ini belum jumpa 1 orang pun mendaki lainnya. Kabut di sana sini keliling 360 derajat. Kabut semuanya ini 360 derajat. Dari base camp Logo tadi pukul 6:30, sekarang tadi sampai sini jam 12, jadi jarak tempuh saya 5,5 jam. Mungkin kalau anak-anak muda bisa 3 atau 4 jam sudah sampai. Kalau anak tua yang penting sampai gitu aja, gak perlu ngoyo-ngoyo secepat anak muda. Sekian trip report kali ini, terima kasih telah nonton video ini. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Bagi bos-bosku yang membutuhkan snapstrap recovery berbagai macam ukuran dan berbagai macam merek, bisa hubungi WA admin di ini, nomor ini 0897 1327 789. Yang kedua 089 606 576 789. Hal ini berguna untuk menarik mobil bos-bosku yang sedang trouble atau bos-bosku ingin menarik mobil temannya yang sedang trouble. Bagi bos-bosku yang membutuhkan ground ancor biar kalau nggak ada win point tetap bisa ngewin, bisa kontak di nomor WA berikut ini.